Selanjutnya kita akan membahas resiko investasi di pasar modal. Karena di pasar modal itu tidak se-fix atau stabil investasi di sektor investasi yang lain. Karena di sini ada yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Terlebih barang yang diminta sama yang ditawar ini bentuknya hanya berupa konsensus. Konsensus itu apa? Komitmen, janji, kesepakatan yang dibangun oleh dua belah pihak, apakah itu pembeli atau penjual. Tetapi pada prinsipnya hukum permintaan dan penawaran ini, ketika permintaan lebih banyak dari penawaran, contohnya ketika lebaran ya, permintaan daging sapi, bahan baku meningkat, maka harga pasti naik. Dan sebaliknya, ketika permintaan kecil tapi penawaran banyak, misalkan stok cabai banyak gitu ya di pasaran, nah daripada busuk akhirnya harga turun. Nah, selalu ada prinsip supply and demand, permintaan penawaran. Kalau kita paham ini, hanya melihat dengan bid offer, permintaan dan penawaran di pasar modal, maka kita akan tahu harga akan kemana, akan naik, akan turun. Itu kalau konsensusnya ini jelas, nilai intrinsik dari saham ini jelas. Apa itu nilai intrinsik? Nilai intrinsik itu daging untuk sapi atau telur untuk ayam. Jadi nilai yang bisa diambil dari sesuatu. Adapun uang, karena uang kita pakai uang kertas, itu tidak ada backing emas, maka uang ini nilainya semakin hari semakin tidak bernilai. Karena apa? Suplai uang semakin banyak, dicetak terus, akhirnya terjadi inflasi. Sebagai contoh, kita sudah tidak punya uang Rp1, tapi Malaysia masih punya Rp1, Amerika masih punya $1. Rp1 kita sudah tidak ada, berarti nilainya itu sudah tidak berharga. Dan salah satu bukti kejatuhan ekonomi satu negara gara-gara sistem kapitalis, ada beberapa negara di Afrika sana yang nilai uangnya itu sudah tidak berarti, sampai selumpuk uang itu hanya bisa dibelikan sebongkah roti gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, komitmen dan janji serta kesepakatan yang ada di pasar modal. Ini ada banyak, akan kita ulas nanti, dari mulai technical analisis, fundamental analisis, banarologi, dan lain-lain. Sementara yang harus kita pahami bahwa pasar modal di kita ini masih pakai sistem kapitalis. Jadi di situ banyak penipuan, banyak fugazi. Tetapi ketika kita paham itu, maka kita akan terhindar dari berbagai macam resiko penipuan yang ada di pasar modal, sehingga kita bisa investasi dengan selamat sebagaimana kita menginvestasikan di emas atau di deposito.